Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Leni Febina Indarsari, NIM P2019-01034 dari kelas T1 Keperawatan. Di sini saya akan menjelaskan mengenai patofisiologi dari jantung dan peredaran darah. Yang pertama, definisi. Jantung adalah organ tubuh yang terdiri dari kumpulan otot yang berfungsi memompa darah ke seluruh tubuh. Yang kedua, anatomi fisiologi. Yang pertama, perikardium. Jantung berada dalam rongga berisi cairan dengan sebutan rongga perikardia. Dinding dan lapisan rongga perikardia ini memiliki sebutan perikardium. Pada gambar anatomi jantung, tampak perikardium berada pada bagian tengah. Perikardium ialah jenis membran serosa yang menghasilkan cairan serous untuk melumasi jantung selama berdenyut dan mencegah gesekan yang menyakitkan antara jantung dan organ sekitarnya. Bagian ini juga berfungsi untuk menyangga dan menahan jantung untuk tetap berada dalam posisinya. Dinding jantung terdiri dari 3 lapisan, yaitu epikardium atau lapisan terluar, miokardium atau lapisan tengah, dan endokardium atau lapisan dalam. Yang kedua, serambi atau atrium. Bagian serambi atau atrium merupakan bagian jantung atas yang terdiri dari serambi kanan dan serambi kiri. Serambi kanan berfungsi untuk menerima darah kotor dari tubuh yang dibawa oleh pembuluh darah. Sedangkan serambi kiri berfungsi untuk menerima darah bersih dari paru-paru. Serambi memiliki dinding yang lebih tipis dan tidak berotot karena tugasnya hanya sebagai ruang penerima darah. Pada gambar anatomi jantung, tampak serambi berada pada sisi kanan dan kiri jantung bagian atas. Kemudian yang ketiga, bilik atau ventricle. Sama seperti serambi, bilik atau ventricle merupakan bagian jantung bawah yang terdiri dari bagian kanan dan kiri. Bilik kanan berfungsi untuk memompa darah kotor dari jantung ke paru-paru. Sementara itu, bilik kiri berfungsi untuk memompa darah bersih dari jantung ke seluruh tubuh. Dinding bilik jauh lebih tebal dan berotot ketimbang serambi karena bekerja lebih keras untuk memompa darah baik dari jantung ke paru-paru maupun ke seluruh tubuh. Pada gambar anatomi jantung, tampak ventricle berada pada sisi kanan dan sisi kiri jantung bagian bawah. Kemudian bagian 4, katup. Perhatikan gambar anatomi jantung. Ada 4 katup yang menjadi aliran darah mengalir ke satu arah, yaitu kutub trikuspid mengatur aliran darah antara serambi kanan dan bilik kanan. Katup pulmonal mengatur aliran darah dari bilik kanan ke arteri pulmonalis yang membawa darah ke paru-paru untuk mengambil oksigen. Kemudian katup mitral mengalirkan darah yang kaya oksigen dari paru-paru mengalir dari serambi kiri ke bilik kiri. Katup aorta membuka jalan bagi darah yang kaya akan oksigen dari bilik kiri ke aorta atau arteri terbesar pada tubuh. Kemudian yang kelima, otot jantung. Otot jantung merupakan bagian dari otot lurik dan otot polos yang terbentuk silindris dan memiliki garis terang serta gelap. Pengamatan secara seksama menggunakan mikroskop, maka akan tampak otot ini memiliki banyak inti sel yang berada pada bagian tengah. Otot dalam jantung bertugas untuk memompa darah ke seluruh tubuh. Otot jantung merupakan otot terkuat karena mampu bekerja terus-menerus sepanjang waktu tanpa istirahat untuk memompa darah. Jika otot ini berhenti bekerja, maka sistem peredaran darah akan berhenti,
sehingga terjadilah kematian. Nah, pada otot jantung ini terdapat siklus jantung, yakni urutan kejadian yang terjadi saat jantung berdetak. Berikut dua fase siklus jantung, yaitu sistol. Jaringan otot jantung berkontraksi untuk memompa darah keluar dari ventrikel. Diastol, otot jantung rileks terjadi pada saat pengisian darah pada jantung. Kemudian yang keenam, pembuluh darah. Perhatikan gambar anatomi jantung dan 3 pembuluh darah utama yang terdapat pada jantung, yaitu arteri. Pembuluh darah jantung ini kaya akan oksigen karena berfungsi darah ke sisi kiri, otot jantung, ventrikel, dan atrium kiri. Arteri memiliki dinding yang cukup elastis sehingga mampu menjaga tekanan darah tetap konsisten. Kemudian, arteri koroner kiri utama lalu bercabang membentuk arteri left anterior descending, berfungsi menyediakan darah menuju bagian atas dan kiri jantung. Arteri left circumflex, cabang arteri kiri utama yang mengelilingi otot jantung dan menyediakan darah menuju sisi luar dan belakang jantung. Kemudian vena. Pembuluh darah yang satu ini membawa darah yang miskin oksigen dari seluruh tubuh untuk kembali ke jantung. Kemudian kapiler. Pembuluh darah ini bertugas untuk menghubungkan arteri terkecil dengan vena terkecil. Dindingnya sangat tipis sehingga kemungkinan pembuluh darah untuk bertukar senyawa dengan jaringan sekitarnya. Kemudian, proses peredaran darah pada manusia terbagi menjadi 3. Yang pertama, sistem peredaran darah sistemik. Peredaran darah dimulai ketika darah mengalir dari bilik jantung bagian atas ke ventrikel atau 2 bilik jantung bagian bawah. Kemudian berlangsung periode ejeksi, yaitu ketika kedua ventrikel memompa darah ke pembuluh darah arteri besar. Dalam peredaran darah sistemik, ventrikel kiri memompa darah kaya oksigen ke arteri utama atau aorta. Lalu, darah mengalir dari aorta ke arteri yang lebih besar dan lebih kecil. Kemudian masuk ke jaringan kapiler. Selanjutnya, di dalam jaringan kapiler, darah akan melepaskan nutrisi, oksigen, dan zat-zat penting lainnya. Melalui proses ini, darah juga mengambil karbon dioksida dan sisa hasil metabolisme tubuh dan dibawa kembali ke jantung melalui serambi kanan. Yang kedua, sistem peredaran darah pulmonal. Sistem peredaran darah yang satu ini juga sering disebut peredaran darah kecil. Cara kerjanya dengan memompa darah dari ventrikel kanan, darah yang memiliki kadar oksigen rendah dipompa menuju arteri pulmonalis. Lalu, aliran darah akan bercabang menuju arteri dan kapiler yang lebih kecil. Di sini, karbon dioksida dilepas dari darah ke dalam vesikel paru dan oksigen segar masuk ke aliran darah. Darah yang kaya oksigen mengalir melalui vena paru atau atrium kiri menuju ventrikel kiri, lalu detak jantung berikutnya memulai siklus baru, siklus sistemik. Yang ketiga, sistem peredaran darah koroner. Sistem peredaran darah koroner berfungsi untuk mengalirkan darah kaya oksigen. Dalam sistem peredaran darah ini, darah yang dialirkan untuk memasok otot jantung, darah kaya oksigen dialirkan ke otot jantung.
agar jantung bisa bekerja dengan baik. Kemudian, suara jantung. Bunyi jantung normal memiliki dua irama. Jika didengarkan, suaranya seperti lup-dup yang berulang. Suara ini berasal dari aktivitas katup jantung yang membuka dan menutup ketika darah mengalir melalui jantung. Baik, itulah tadi penjelasan mengenai anatomi fisiologi jantung dan peredaran darah pada manusia. Sekian dan terima kasih.